Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ahmad. Perhatikan ke depan ya. Nanti Bapak menjelaskan, Ahmad nggak tahu. Ya, perhatikan. Ya, bagus. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang haji. Ada yang masih ingat apa itu haji? Bagus. Ahmad, bagus. Wah, Ahmad ini kelihatannya malesan ya, tapi pintar. Haji adalah pergi ke Baitullah pada waktu tertentu guna melakukan ibadah amalan-amalan tertentu diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Hari ini kita akan mempelajari rukun iman. Bukan rukun Islam ya. Rukun iman yang ke-6. Apa itu rukun iman yang ke-6? Betul, beriman pada takdir, qada dan qadar. Ada yang tahu apa itu takdir? Apa itu qada dan qadar? Oh, oke. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran, untuk memudahkan pembelajaran, Bapak akan bercerita kepada kalian. Jadi suatu hari mahasiswa di kota ditugaskan untuk melakukan KKN. KKN adalah kuliah kerja nyata. Bentuknya seperti pengabdian pada masyarakat, seperti itu kira-kira. Nah, di situ para mahasiswa ditugaskan untuk KKN di pelosok desa, di kota-kota terdekat. Di pelosok desa, di kota-kota terdekat. Nah, setelah itu rombongan mahasiswa datang ke desa terpelosok, desa pinggiran. Ya, di sana desanya sangat sederhana lah. Orang-orangnya sangat sederhana, sopan, santun, kegiatan sehari-hari bertani. Mungkin ada yang berdagang, tapi berdagang kecil-kecilan ya. Seperti itu. Para mahasiswa itu survei dan datang ke balai desa, datang ke masjid, ke sekolah, ke rumah para sesepuh di desa-desa tersebut. Nah, pada saat itu mereka datang ke rumah seorang sesepuh di desa tersebut. Mereka bertanya banyak hal. Kemudian setelah mereka bertanya banyak hal, mereka baru mengetahui ternyata sesepuh tersebut berumur lebih dari 100 tahun. Tapi masih terlihat awet muda. Dan ketika berbicara dengan mereka, pembawaannya itu tetap bahagia. Di situ mereka ingin tahu kenapa bapak tersebut terlihat awet muda dan tetap bahagia walaupun hidup lebih dari 100 tahun. Tidak terlihat tua. Kemudian mereka bertanya, apa sih resep-resep untuk hidup mempunyai umur panjang, awet muda, dan tetap bahagia? Senang banget tuh dikasih tahu seperti itu. Bapak tersebut mengatakan bahwa saya mempunyai ramuan kehidupan untuk tetap
bahagia dan awet muda. Ramuan tersebut itu terdiri dari 5 hal. Hal yang pertama, iman kepada Allah. Jadi setiap manusia itu harus beriman kepada Allah. Hal yang kedua adalah mengetahui segala sesuatu yang ditentukan Allah, yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Itu hal kedua. Terus hal ketiga, ketika terjadi sesuatu, mereka itu mampu untuk menerima segala hal, menerima kondisi baik dan buruk. Mereka menerima. Dengan itu akan terlihat indah, semuanya akan terlihat indah. Seperti itu. Yang keempat, Bapak tersebut mengatakan bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk. Jadi karena kita menerima yang ditentukan oleh Allah, ada ketentuan baik dan juga ada ketentuan buruk. Jadi kita bersiap-siap juga untuk menerima ketentuan buruk, selain kita berharap dengan ketentuan-ketentuan yang baik tentunya. Dan yang terakhir, Allah itu selalu memberi jalan keluar pada semua hambanya. Jadi permasalahan-permasalahan dalam hidup itu selalu ada, tapi Allah selalu memberikan jalan keluar kepada hambanya. Nah, hal tersebut menjadi wejangan yang hebat, menjadi wejangan yang mendalam, yang merasuk kepada jiwa-jiwa mahasiswa tersebut. Mahasiswa tersebut berterima kasih, terus undur diri dari rumah tersebut. Kemudian mereka melanjutkan kegiatan yang lainnya. Nah, kira-kira begitu cerita dari Bapak untuk lebih menjelaskan materi hari ini. Nah, sekarang kita bahas apa materi hari ini. Ya, ada yang tahu apa itu takdir? Loh, kok nggak tahu sih? Kan tadi udah dijelaskan. Jangan-jangan nggak ada yang mendengarkan ini ya? Tuh. Oke, Bapak jelaskan ya. Takdir adalah segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah. Terus takdir ada 2, qada dan qadar. Qada adalah ketentuan yang sudah terjadi, dan qadar adalah ketentuan yang baru akan terjadi. Itu. Bagaimana kita menyikapi takdir? Ketika kita menyikapi takdir, kita itu harus bisa menerima segala takdir, bersabar ketika terjadi masalah, dan apapun yang terjadi kita harus siap, walaupun itu dengan kemungkinan buruk, kemungkinan terburuk. Karena seburuk apapun masalah, seburuk apapun cobaan yang diberikan oleh Allah, Allah pasti memberi jalan keluar. Jelas? Oke. Apa? Tadi pelajaran hari ini menerangkan tentang apa? Pintar, takdir, betul. Apa pengertian takdir? 100. Takdir adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana cara menghadapi takdir? Ya, bersabar, benar. Nah, cara menghadapi takdir adalah dengan menerima dan bersabar.
Kenapa kita tidak harus bersedih ketika terjadi takdir buruk? Ya karena itu sudah ketentuan dari Allah, gitu loh. Kenapa kita nggak usah bersedih ketika terjadi sebuah masalah dalam hidup kita? Nah, betul, karena Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Apapun itu, apapun masalahnya, sebesar apapun, Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Oke, nah, sekian pembelajaran dari Bapak. Mungkin jika dalam kehidupan kalian itu kalian menghadapi sebuah cobaan yang besar, kalian harus mampu, harus siap menerima, harus bersabar ketika menerima seperti apapun cobaannya. Nah, ini ada tugas dari Bapak, dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Bagi ya, tugasnya ini dibagi, ketua kelas dibagi. Nah, materi minggu depan ada sholat jamak qashar. Nah, untuk materi sholat jamak qashar minggu depan tolong dibaca sedikit. Ya banyak nggak apa-apa, bagus malah, tapi setidaknya baca sedikit-sedikit ya. Oke. Jika banyak kesalahan, Bapak minta maaf, kurang lebihnya begitu. Sekian dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.